Teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di sini juga terdapat beberapa ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi fenomena. Teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks non-fiksi. Teks eksplanasi banyak menggunakan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Namun, sebab-sebab atau akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulis. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama dalam paragraf, teks eksplanasi dibedakan menjadi 3 paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf dengan gagasan utama yang berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf dengan gagasan utama berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf dengan gagasan utama berada di awal dan di akhir paragraf. Pada teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum, deretan penjelas, dan diakhiri dengan interpretasi. Selain itu, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa sendiri. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas, yaitu inti penjelas apa yang disampaikan. Yang ketiga, interpretasi, yaitu kesimpulan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penggunaan istilah, yaitu gabungan kata dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas. Arti istilah dapat ditemukan di KBBI. Yang kedua, penggunaan keterangan waktu, yaitu jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang. Yang ketiga, penggunaan konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contohnya, konjungsi antar kalimat keadaan dengan kata sesungguhnya dan sebenarnya. Contoh kalimatnya, walaupun ia belum beruntung, sebenarnya ia sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh.